Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Semoga dengan kita istiqomah untuk mengkaji Al-Quran, kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, ma'unah, inayah oleh Allah. Dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sekarang sampai pada ayat 153 di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu ay atlubu al-ma'unah atau utlubu al-ma'unah ala umurikum alal akhirah. Carilah pertolongan atas permasalahan kalian, terutama dalam masalah akhirah, bisobri dengan cara sabar, alat taati ketika dalam keadaan taat, wal balai dan ketika dalam keadaan mendapatkan bala, wassolati dan mintalah tolong dengan cara sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Ai bil auni, maksudnya akan senantiasa menolong orang-orang yang sabar. Ayat ini ayat yang pendek, Pak. Tapi ayat ini sebetulnya ayat yang penting untuk terus diulang-ulang, terus untuk kita fahami. Arti ayat ini, hei orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Karena sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Di dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu merupakan perkara yang berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Tapi dari dua ayat itu kita tahu bahwasanya
ketika kita memiliki masalah, kita itu ada alternatif untuk meminta tolong kepada Allah. Caranya adalah dengan cara satu sabar, yang kedua dengan cara sholat. Kalau di dalam mengartikan sabar itu, ulama memahami sabar itu di 3 masalah. Sebagaimana di dalam tafsir Sawi di sana disebutkan bi aksami sabri salasatun as-sabaru ala ta'ati bidawami fi'liha. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Orang selama bulan Ramadan dia puasa 1 bulan penuh, itu berat, Pak. Ya, berat. Tapi kok kita terus melakukannya tanpa ada bolong, maka kita itu disebut sabar dalam melakukan taat. Sholat subuh seperti ini berat, Pak. Yang lainnya pada tidur, kita bangun, kita ngambil wudhu, kita berangkat ke masjid, itu merupakan perkara yang berat. Tapi ketika kita itu melakukannya, kita continue, kita istiqomah melakukannya, berarti kita itu sabar di dalam taat. Jelas ya, Pak ya? Sabar tidak hanya dimaknai orang yang dia itu mendapatkan musibah, bukan. Tapi kalau di dalam mentafsirkan ayat itu, arti daripada sabar di 3 hal. Pertama, ketika seseorang itu dia melakukan ketaatan kepada Allah. Wassabaru anil maksiat bidawami tarkiha. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Orang yang dia meskipun ada godaan, ada bujukan untuk melakukan maksiat, tapi dia tidak melakukannya. Katakanlah ketika seseorang dia itu, mohon maaf, dia dulu pernah minum minuman keras. Keinginan itu pasti ada. Orang naudzubillah dulu dia pernah zina. Keinginan itu ada. Kesempatan bahkan mungkin ada. Tapi dia kok tidak mau melakukannya, berarti orang itu sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang terakhir adalah wassabru alal bala'i bihamdillahi wa syukrihi alaiha. Dan yang ketiga, sabar ketika mendapatkan bala atau musibah. Nah, ini yang familiar dalam pemahaman kita. Kalau dalam keadaan sakit, yang sabar. Kalau dalam keadaan kena musibah, yang sabar. Tapi 3 hal ini merupakan satu perkara agar kita itu bisa mendapatkan pertolongan Allah. Kita terus untuk melakukan taat meskipun kadang kita itu lemas, meskipun kadang kita itu mengalami berat, tapi kita tetap, saya akan sabar untuk melakukan ketaatan. Atau kita terus berusaha meninggalkan maksiat, udah meskipun godaannya berat, tapi saya kalau maksiat saya sudah enggak melakukan. Lah, 3 hal ini adalah wasta'inu bisobri, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Kalau orang seperti ini, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Kita ketika dalam menjalani taat kepada Allah, kita sabar, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita meninggalkan maksiat, kita itu sabar untuk terus melakukannya, Allah akan memberikan pertolongan. Dan yang kedua adalah wassolati, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sholat. Ini yang penting untuk diulang, Pak. Karena kalau di awal Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 45 itu juga ada wasta'inu bisobri wassholah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassholah innallaha ma'as-sabirin.
Sholat itu kalau di dalam ayat ini adalah media untuk meminta tolong, Pak. Ya, media untuk meminta tolong. Jadi sholat itu merupakan sebuah cara agar ketika kita punya masalah maka diselesaikan dengan cara sholat. Tapi kita seringkali malah menganggap sholat itu adalah masalahnya. Seringkali kita malah menganggap sholat itu malah yang jadi masalah. Padahal sholat itu kalau dalam perspektif Al-Quran adalah penyelesai masalah. Nabi Muhammad itu Masya Allah, beliau itu dalam banyak hadis disebutkan idza hazabahu amrun badaro ila sholati. Kalau ada masalah maka yang pertama dilakukan Nabi itu adalah sholat. Katakanlah masalah berat, maka Nabi akan sholat dulu. Ketika ada masalah pelik, Nabi Muhammad akan sholat dulu. Kalau kita seringkali malah kalau ada masalah berat sholatnya nanti dulu. Ya Pak ya, kalau kita malah sholatnya nanti dulu. Kalau Nabi enggak, idza hazabahu amrun, ketika ada sesuatu yang berat kepada Nabi, badaro, Nabi bersegera ilas sholati, untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat itu memang penyelesai masalah. Maka Nabi Muhammad ketika ada masalah yang pertama dilakukan dengan cara sholat untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita malah kadang melihat sholat itu sendiri sebagai masalah. Nah ini repot ini. Al-Quran mengajarkan sholat itu sebagai solusi atas masalah, kita melihat sholat itu malah sebagai masalah itu sendiri. Satu contoh itu Nabi Muhammad Masya Allah, ju'ilat as-sholat ju'ilat as-sholat qurrata aini, ju'ilat qurratu aini fis sholati. Dalam hadis Nabi, penenang hatiku, ketenangan hatiku itu hanya ada di dalam sholat. Aku menjadi orang yang sangat senang, sangat gembira ketika berada di dalam sholat. Ini kalau di dalam syarah kitab Hikam, di sana dibahas jauh. Nabi Muhammad itu beliau penenang hatinya, rasa senangnya muncul ketika beliau di dalam sholat. Maksudnya bagaimana? Nabi Muhammad itu ketika beliau berhubungan dengan Allah itu adalah hubungan yang paling nyaman, Pak. Ketika sudah berada di dalam sholat itu beliau senang sekali. Tapi ketika di luar sholat maka beliau seringkali umpamanya di rumah, tiba-tiba lihat jendela, tiba-tiba nengok jendela seperti resah menunggu sesuatu. Ditanya Nabi kenapa? Menunggu Bilal. Karena Bilal itu kalau mau azan untuk jamaah pasti datang ke rumah Nabi dulu, Nabi azan. Jadi Nabi Muhammad itu beliau seringkali seperti gelisah menunggu kok enggak sholat karena Bilal belum datang. Nabi ketika di luar beliau pingin sekali masuk di dalam sholat, karena dalam sholat itu adalah waktu paling nyaman Rasulullah. Tapi kalau kita enggak, di dalam sholat itu terasa Masya Allah berat. Kadang ketika kita umpamanya di dalam sholat kok enggak selesai ya, sholatnya kok enggak selesai. Kalau Nabi enggak, ketika di luar beliau kapan sholat. Kalau kita ketika di dalam kapan selesai. Nah ini makanya dalam hal ini ketika Ibnu Athaillah As-Sakandari ditanya, apakah hadis Nabi ju'ilat as-sholat qurrata aini atau ju'ilat li qurrata aini fi sholat, hadis itu hanya khusus kepada Nabi atau umatnya juga bisa? Nabi itu beliau begitu nyaman, begitu senang, begitu bahagia ketika di dalam sholat. Apakah ini khusus kepada Nabi ataukah umatnya juga bisa? Ya pada dasarnya umatnya juga bisa, tetapi antara umatnya dengan Nabi itu ada
jarak yang sangat jauh. Nabi Muhammad begitu dekat dengan Allah, umatnya itu begitu jauh daripada Allah. Maka bila ingin seperti itu ya berarti harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang pasti melalui itu kita tahu Nabi Muhammad kalau ada masalah maka beliau yang pertama dilakukan itu adalah sholat. Karena sholat ini merupakan ibadah yang paling agung, Pak. Ada beberapa hadis menjelaskan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu beliau melihat sekian banyak ibadah para malaikat. Malaikat itu ibadahnya, malaikat adalah makhluk yang tidak pernah maksiat. Kalau manusia masih ada maksiatnya, kalau malaikat tidak pernah maksiat. Dan Nabi Muhammad itu beliau ketika Isra Mi'raj oleh malaikat Jibril ditunjukkan ibadah malaikat itu Masya Allah, ada yang sepanjang waktu berdiri. Karena oleh Allah diperintahkan berdiri, maka ibadahnya ya berdiri. Ada yang sepanjang waktu ruku, ada yang sepanjang waktu sujud, ada yang sepanjang waktu membaca tasbih, ada yang sepanjang waktu membaca zikir. Begitu hebatnya ibadah yang dilihat oleh Nabi Muhammad, maka Nabi itu doa, ya Allah berikanlah aku dan umatku ibadah yang mengumpulkan semua jenis ragam ibadah malaikat, ya, semua jenis ragam ibadah malaikat, semua bentuk ibadah malaikat yang luar biasa itu, tolong umatku berikanlah ibadah seperti itu. Lah itu adalah wujud sholat, Pak. Maka gerakan sholat ketika kita itu berdiri, malaikat juga ada yang ibadahnya berdiri, tapi malaikat berdiri saja, kita ada rukuknya, ya Pak ya, kita ada sujudnya, kita ada zikirnya, kita ada bacaan Qur'annya, kita ada doanya kepada Allah. Maka ketika Nabi Muhammad itu beliau melihat begitu hebatnya ibadah malaikat, maka beliau minta agar diberi ibadah seperti itu. Lah Allah memberi dengan sholat. Oleh sebab itu dalam masalah sholat ini ada banyak ayat yang menyebutkan sholat itu disendirikan. Satu contoh begini, sabar. Dalam ayat ini wasta'inu bisobri, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Sabar itu watak, sesuatu yang umum. Wassolati, dan sholat. Loh, sholat itu sebetulnya adalah orang sholat bisa dalam keadaan sabar. Sebetulnya sholat itu masuk pada sabar itu sendiri, ya Pak ya, karena kita taat kepada Allah, kita sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Salah satu contoh taat dengan kita sholat. Loh, tapi sholat kok disendirikan? Di dalam Al-Quran ketika menyebutkan sholat itu tidak dicakup melalui ayat yang lain, tapi selalu disebutkan kata sholat sendiri. Itu kalau di dalam penjelasan kitab tafsir itu karena begitu agungnya sholat. Makanya ketika khossoha bidzikri litakarruriha wa azmiha, sholat di dalam Al-Quran senantiasa diulang-ulang karena keagungan sholat, ya Pak ya, karena keagungan sholat. Lah ketika kita ada masalah, mari kita memohon kepada Allah dengan dua hal ini, innallaha ma'as sabirin. Tapi dulu Masya Allah Pak, bedanya orang ngaji dengan orang yang nggak ngaji, Pak. Saya itu pernah ketika dulu masih di rumah itu dengan teman-teman kita, ayo coba kita nonton bola, ya Pak ya, nonton bola bareng dengan orang-orang, ya banyak orang-orang banyak. Lalu tiba-tiba itu ada orang yang dia sedang main catur, Pak. Ngobrolnya keras, ya semuanya dengar. Tiba-tiba orang itu ngomong, wah tenang saja kan innallaha minas sabirin. Innallaha minas sabirin. Kalau ayatnya innallaha ma'as sabirin, tapi dia sambil santai ngomong, wah tenang saja kan innallaha minas sabirin.
Itu semuanya yang menganggap biasa. Orang yang pada saat itu banyak sambil nonton bola rame-rame, sambil ada yang ngopi, ada yang main catur, itu apa itu? Semuanya ya santai. Tapi bagi yang ngerti, yang ngaji itu, Masya Allah, ini kesalahan fatal. Saya ulangi, ini kesalahan fatal. Ayat Al-Quran itu merupakan ayat yang luar biasa, kalimat-kalimatnya. Ketika kata minas sobirin untuk menggantikan kata ma'as sobirin itu fatal. Karena kalau innallaha ma'as sobirin, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar, maksudnya menolong orang-orang yang sabar. Tapi ketika ada orang membaca innallaha minas sobirin, sesungguhnya Allah golongan orang-orang yang sabar. Oh ini sesungguhnya Allah golongan orang-orang yang sabar. Waktu itu saya, Masya Allah, orangnya nggak ngerasa salah, yang lainnya juga nggak tahu itu salah, tapi kita yang ngerti, wah ini meskipun seperti ini tapi fatal. Kayak dulu itu pada masa apa itu? Pada masa sahabat Umar bin Khattab. Tapi menurut riwayat yang lain pada masa Ali bin Abi Thalib. Ada orang itu dia pingin belajar Al-Quran. Kemudian dia itu datang di Madinah. Ini orang Badui, bahasa Arabnya bagus, tetapi dia mungkin belum mengenal Al-Quran. Maka dia pingin tanya tentang Al-Quran. Al-Quran itu bagaimana? Kemudian ada orang membaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Seketika orang tadi itu kaget. Memang ayatnya gitu? Iya, ayatnya gitu. Seketika orang itu langsung dia ngomong, kalau gitu aku nggak mau masuk Islam. Ya, kalau itu aku nggak mau mengikuti Muhammad. Orang pada bingung semua, loh maksud kamu apa? Loh, wong Al-Qur'annya saja seperti itu, masa saya harus ikut Muhammad? Jadi ada orang yang mengajarkan kepada dia ketika membaca innallaha bari'un, sesungguhnya Allah itu bari'un, berlepas tangan, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, membacanya warosuli, dan rasul. Allah berlepas dari orang musyrik dan rasul. Orang musyrik dengan rasul sama-sama sudah tidak diurus Allah. Orang Badui mikir, loh kalau rasul sendiri sudah gak diurus Allah, kenapa saya ikut? Ya Pak ya, kenapa saya ikut? Akhirnya rame. Akhirnya itu sampai dibawa ke sahabat Umar bin Khattab. Oleh sahabat Umar bin Khattab langsung, kenapa kamu kok ngomong gak mau ikut Nabi Muhammad gini. Orang Badui tadi ngomong, Umar, kalau Allah sendiri itu sudah berlepas tangan kepada Nabi Muhammad, kenapa saya harus mengikuti Nabi Muhammad? Loh, ayat mana yang mengatakan itu? Dia membaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Akhirnya umat, loh ayatnya enggak seperti itu, loh tadi saya diajari seperti itu. Maka Umar menjelaskan, ayatnya begini aslinya, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, sesungguhnya Allah dan Rasul berlepas dari orang musyrik. Saya ulangi Pak ya, membacanya itu hanya yang tadinya wa rasuluh dibaca wa rasulih, u dibaca i, tapi maknanya fatal. Kalau dibaca i, sesungguhnya Allah berlepas dari orang musyrik dan Rasul. Rasul dengan orang musyrik sama-sama nggak diurusi Allah. Tapi kalau dibaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, Allah dan Rasul berlepas dari orang musyrik. Hanya dengan salah harokat maknanya fatal. Setelah Umar menjelaskan itu, oh ya pantas kalau gitu, dia baru percaya. Lah di dalam ayat ini dijelaskan innallaha ma'as
sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Saking terkenalnya ayat ini sampai tadi itu ada orang ngomong innallaha minas sabirin. Jelas, masya Allah, dia salah tapi nggak ngerti. Padahal kalau di dalam Al-Quran kesalahan seperti ini yang berakibat rusaknya makna itu fatal. Kalau kesalahan yang tidak berakibat rusaknya makna, umpamanya ada orang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak fasih, tapi makna tidak rusak, ini nggak masalah Pak. Tapi kalau sampai rusaknya makna itu fatal. Ketika semestinya ma'asobirin dibaca minasobirin. Nah, dalam ayat ini disebutkan Allah itu senantiasa menolong orang-orang yang sabar. Kemudian di dalam tafsirnya gini, khassahum wa in kana Allahum aqul li ahadin li annal murada ma'iyatan mahsusatan wa hiya al-aunu wal ighatsatu wa mal ma'iyah ma kulli ahadin fa muawiyatun fa ma'iyatu ilmin wa qudwatin. Jadi begini, semua pada dasarnya itu ya Allah senantiasa bersama dengan makhluknya, tapi berbeda antara orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Kalau untuk bersama orang-orang yang katakanlah makhluknya tapi tidak sabar, Allah itu akan senantiasa mengetahui apa yang dilakukan hambanya, mendengar apa yang diucapkan hambanya. Allah itu maha ilmun, maha mengetahui. Tapi kalau bersama orang yang sabar, Allah itu akan senantiasa memberikan pertolongannya. Orang yang ketika dia itu sabar, maka Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada dia. Makanya ada banyak ayat innallaha ma'as-sabirin wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Lah kita umpamanya ada masalah, yaitu Pak, sesekali kita coba, saya ada masalah, saya minta tolong kepada Allah dengan cara saya sholat atau dengan saya sabar dalam 3 hal ini. Artinya coba, daripada kita umpamanya wah kita bingung gini-gini mikir, kita sholat dulu. Insya Allah ini akan oleh Allah dimudahkan. Karena kalau kita pikir bahwasanya semua masalah yang menetapkan Allah, semua masalah yang menjadikan Allah, lah kita ketika sholat kita itu mengadunya kepada Allah. Artinya kita menuju pada sumber masalah itu. Jelas ya Pak ya? Makanya ayat ini wasta'inu bis-sabri was-shalah, bila kalian ada masalah mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Alhamdulillah, kesimpulan daripada kajian kita pagi hari ini, marilah kita berusaha untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan cara yang diajarkan Allah ya Pak ya, yakni dengan cara sabar dan dengan cara kita melaksanakan sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.